ini Bumi Putra ini menjadi fasih mahir berbahasa Belanda, mereka akan mengakses ilmu pengetahuan kita, mereka akan setara dengan kita dan seterusnya, hingga pada akhirnya bahasa Melayu lah yang dipilih. Pertimbangan bahasa Melayu itu juga kompleks juga kalau kita tarik mundur belakang. Apakah di situ artinya bahasa Indonesia itu hanya awalnya itu digunakan oleh kaum terdidik dan bukan berangkat dari bahasa rakyat yang selama ini kita pahami? Bahasa Indonesia itu salah satu dialek bahasa Melayu. Nah, menurut Pak Dipa, pandangannya itu benar atau salah? Meningkatkan hanya di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat BBSI dimanapun kalian berada. Berjumpa lagi di acara Siber Siap Berbincang. Siber adalah kegiatan siniar rutin program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia Universitas Muhammadiyah Surakarta, dan hari ini izinkan saya Yunus Sulistiono untuk memandu Siber kali ini. Nah, hari ini saya sudah ditemani dengan Bapak Dipa Nugraha Suyitno PhD. Beliau adalah dosen program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia Universitas Muhammadiyah Surakarta, dan beliau mengajar mata kuliah sejarah sastra, teori sastra di S2, dan juga pengkajian prosa fiksi. Nah, hari ini kita akan berbincang-bincang seru dengan Pak Dipa. Apa kabar Pak Dipa? Alhamdulillah baik. Iya, Pak Dipa, terima kasih sudah hadir pada siniar kali ini. Nah, Sobat Siber, kalau ingat beberapa waktu yang lalu sempat ada video Pak Dipa yang sangat viral di lingkungan kampus UMS karena beliau diwawancarai terkait dengan bahasa Indonesia. Pak Dipa, boleh cerita sedikit Pak Dipa tentang video tersebut Pak? Ya, jadi waktu itu menjelang bulan Oktober saya dihubungi oleh Humas UMS untuk dimintai cerita atau bagi cerita atau pendapat atau pandangan terkait dengan Sumpah Pemuda, karena kan momennya Oktober gitu. Dan seingat saya kemudian saya ditemui untuk segera take video itu, mengambil gambar, dan yang saya bicarakan waktu itu ya tentang bagaimana sejarah bahasa Indonesia secara singkat yang terkait dengan Sumpah Pemuda, dan kemudian saya juga singgung masalah masifnya budaya asing yang mungkin saja sebagian orang dikhawatirkan akan merusak bahasa Indonesia. Tapi saya di dalam video tersebut memberikan semacam sikap optimistis ya terkait dengan pengaruh yang mungkin timbul dari banyaknya budaya asing, misalkan ada bahasa Inggris ya, tentu saja budayanya akan juga berdampak ke bahasanya ya. Kemudian budaya Korea masuk juga akan mempengaruhi, ada bahasa Korea yang justru saya lihat bisa memperkaya bahasa Indonesia. Itu seperti itu, dan video itu saya diberitahu oleh staf humas Pak viral Pak gitu. Ya, itu ya. Berapa jumlah viewernya Pak? Wah, saya tidak mengecek jumlah viewernya. Hanya saja saya waktu bertemu dengan salah satu staf di humas itu diberitahu seperti itu. Sobat BBSI, Pak Dipa ini juga beliau mengajar sejarah sastra. Jadi Sobat BBSI apabila nanti berkuliah di Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia UMS akan bertemu Pak Dipa. Pak Dipa ini, Pak Dipa juga sedang menulis atau sedang memproduksi artikel tentang sejarah bahasa Indonesia. Itu yang menjadi pokok bahasan kita dalam Siber kali ini, Sobat BBSI. Malah sudah accepted ya. Jadi insya Allah bulan depan terbit, bulan Maret
Jadi artikel yang insya Allah bulan depan terbit itu dilatari oleh rasa kepedulian saya terhadap literasi sejarah bahasa Indonesia. Saya mendapati banyak buku yang bicara bahasa Indonesia itu seolah-olah dari bahasa Melayu kemudian dipergunakan oleh kaum terdidik, atau kalau istilahnya itu neopriai, atau kalau yang orang Belanda itu menyebutnya neopriai sebagai bahasa politik begitu, ya, bahasa komunikasi di antara kaum terdidik. Kemudian muncul sebuah pemuda, kemudian lahirlah bahasa Indonesia. Jadi ada signifikasi dari situasi sejarah bahasa Indonesia. Jadi dari situlah kemudian melalui artikel tersebut harapan saya sejarah panjang bahasa Indonesia itu bisa tanda petik lebih diketahui oleh publik, karena kan artikelnya kan open akses bahasa Indonesia. Awalnya draftnya berbahasa Indonesia, tapi kemudian si editornya meminta saya mengubahnya ke bahasa Indonesia. Tapi jurnalnya sendiri open akses, jadi saya yakin nanti bisa dibaca oleh halayak luas sehingga bisa menyumbang berkontribusi di dalam penyebaran informasi ya, atau pengembangan literasi mengenai sejarah bahasa Indonesia. Iya, dan ini sangat penting Sobat PBSI bagi mahasiswa pendidikan bahasa dan sastra Indonesia, calon guru atau juga Bapak Ibu guru yang saat ini tengah mengajar atau bahkan dosen juga ya Pak Dipa ya. Pak Dipa, ini kami di Prodi PBSI ini juga mengajarkan mata kuliah bahasa Indonesia atau mata kuliah umum seluruh kampus. Jadi di dalam materi bahasa Indonesia tersebut juga terdapat sejarah bahasa Indonesia. Nah, jadi sangat penting bagi Sobat PBSI untuk menyimak paparan Pak Dipa yang akan kita bahas ini. Kebetulan Sobat PBSI saya mempunyai versi accepted dari jurnal Pak Dipa yang tadi diceritakan itu ya Pak Dipa ya. Jadi kalau saya baca sepintas Pak Dipa, Pak Dipa di sini menekankan bahwa terdapat semacam repetisi atau repetitif yang terjadi dalam penulisan sejarah bahasa Indonesia. Yang Pak Dipa maksud dengan sejarah yang repetitif itu bagaimana? Jadi seperti tadi sudah saya singgung, ada pengulangan, ada repetisi dari narasi sejarah bahasa Indonesia yang tadi saya menggunakan istilah yang spesifik ya, ada signifikasi ya, dimulai dari misalkan kerap kali lingua franca gitu kan, atau bahasa komunikasi interseluler antar pulau gitu, kemudian bahasa itu tanda petik ya dipergunakan awalnya oleh bangsa Portugis, kemudian bangsa Belanda di dalam aktivitas misi mereka penyebaran agama, kemudian menjadi bahasa yang dipergunakan di sekolah yang didirikan untuk bangsa Bumi Putra, kemudian menjadi bahasa yang dipakai oleh kaum terdidik Bumi Putra, kemudian Sumpah Pemuda, kemudian proklamasi kemerdekaan 18 Agustus berdiri negara Indonesia ya, bukan 17 Agustus ya, 18 Agustus. Di situ di dalam konstitusi tidak ada penolakan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Jadi ya seperti itu ya. Dan selalu berulang-ulang. Padahal ada banyak aspek yang mungkin tanda petik menarik untuk dipelajari, sehingga kita bisa melihat dinamika proses panjang dari bahasa Melayu menuju bahasa Indonesia. Iya, jadi memang tidak sesimpel itu ya, tidak sesimpel bahasa Indonesia. Ya. Karena selama ini yang dosen-dosen bahasa Indonesia ajarkan bahwa bahasa Indonesia lahir ketika Sumpah Pemuda 1928. Tidak sesimpel itu Sobat PBSI ternyata. Pak Dipa, kalau saya boleh tahu, Pak Dipa di sini adalah melakukan seperti merevisi narasi sejarah bahasa Indonesia. Iya, saya katakan ya Pak. Iya. Nah, revisi yang dilakukan Pak Dipa itu lebih bersifat korektif,
komplementer atau lebih ke rekonstruksi? Kalau saya melihatnya lebih ke ada bagian yang sifatnya dekonstruktif, termasuk di beberapa buku ada mitos-mitos mengenai bahasa Indonesia. Saya bercontoh misalkan ada mitos mengenai pilihan bahasa Melayu yang kemudian disebut bahasa Indonesia sebagai bahasa bangsa Indonesia. Itu kan di banyak buku disebut, misalkan ya, ada buku yang menyebut karena bahasa Indonesia itu mudah dipelajari. Ada lagi yang menyebut bahasa Indonesia itu egaliter, ya, tidak mengenal jejak-jejak tertentu sebagaimana bahasa lainnya yang ada di Hindia Belanda waktu itu. Kemudian ada juga yang menyebut misalkan ya, kalau ada Pramudia Anantatur itu di novel Arus Balik itu disebutkan di situ ada mitos lagi, misalkan itu bentuk dari mengalahnya bangsa Jawa atau tanda petik orang Jawa supaya Indonesia itu tidak semuanya tentang Jawa, sehingga ya sudah seolah ya sudah bahasa Melayu saja yang menjadi bahasa persatuan, bukan bahasa Jawa. Itu mitos gitu. Karena sejarah sebenarnya tidak seperti itu ya, gitu. Iya, memang mungkin juga bisa kita lihat bahwa bahasa Indonesia seperti yang dikatakan dalam artikel Pak, bahasa Indonesia itu sudah memenangkan kompetisi. Iya. Kompetisi dengan bahasa-bahasa daerah yang lain. Iya. Pak, bisa ceritakan maksudnya kompetisi itu? Jadi begini, ketika kita bicara tentang bahasa sebagai bahasa resminya satu negara, atau kalau di dalam konteks perkembangan nasionalisme ya, atau nasionalisme modern yang nanti ada kaitannya dengan nation state begitu, kita saat melihat bagaimana satu bahasa kemudian dikukuhkan ya, atau menjadi bagian dari sesuatu yang disebut nation state, dia harus berkompetisi dengan bahasa-bahasa lain yang mungkin tersedia saat itu di antara para tanda petik aktivis atau kaum elit yang mengusung nasionalisme. Nah, bahasa Indonesia itu di dalam perjalanan panjangnya, terutama pada momen-momen krusial, yaitu pada saat kebangkitan nasional awal abad 20 ya, konsensus dari sejarah, meskipun nanti titik mulanya beda-beda ya. Ada hari puisi yang bicara tentang Abdul Rifai misalkan, ada Fadil yang bicara syariat Islam misalkan, ada misalkan Irfan Kulver yang bicara tentang tanda petik ya, sentimen Islam misalkan, atau misalkan ada Akhiran Rezumi yang bicara tentang, atau Klaus Tuchel yang bicara tentang mahasiswa atau pelajar yang ada di negeri Belanda mulai mendapat ide tentang persatuan dengan menggunakan kata khusus Indonesia ya. Apapun itu ya, kemudian akhirnya melalui situasi yang rumit yang dialami bahasa Melayu saat itu, akhirnya bahasa Melayu menang gitu. Mengapa bisa? Saya ambil contoh misalkan pada saat kita bicara tentang bahasa di konteks bahasa, kita tidak mungkin misalkan lepas dari pendirian Balai Pustaka. Kalau kita baca di Balai Pustaka artikelnya dari Andristi, kita akan tahu di situ bahwa sebenarnya Balai Pustaka itu menerbitkan buku, kemudian beberapa terbitan tidak hanya dalam bahasa lain, ada bahasa Jawa dan bahasa Sunda, tapi dalam perjalanan waktu bahasa Melayu dominan. Itu kemudian kalau kita bicara kebijakan kolonial di dalam penggunaan bahasa ya, bahasa pengantar di sekolah yang awalnya dulu bahasa Belanda, kalau kita baca artikel yang berbeda misalnya yang terbit di jurnal Wacana atau Humaniora itu pada akhirnya melalui perdebatan yang panjang, dan bisa kita baca di ini ya, bukunya
pembuat kebijakan mengenai pendidikan untuk Bumi Putra akhirnya memilih bahasa Melayu karena mereka waktu itu berpikir jangan sampai mereka mempunyai das seperti tidak kita. Kalau ini Bumi Putra ini menjadi fasih mahir berbahasa Belanda, mereka akan mengakses ilmu pengetahuan kita, mereka akan setara dengan kita dan seterusnya hingga pada akhirnya bahasa Melayu lah yang dipilih. Pertimbangan bahasa Melayu itu juga kompleks juga. Kalau kita tarik mundur ke belakang, bahasa Melayu itu ada sejarah dengan misalkan penyebaran agama Kristen oleh Belanda di waktu mereka awal masuk ke Kepulauan Nusantara, ya. Dan juga bangsa Portugis sebelumnya dengan Katolik seperti itu, ya. Jadi itu pun juga kalau ditarik mundur ke belakang lagi, seperti yang tadi saya sebut sering diulang-ulang, sebabnya di beberapa wilayah Kepulauan Nusantara, terutama daerah-daerah yang perdagangan atau di pesisir itu, bahasa Melayu itu merupakan bahasa lingua franca. Jadi memang ya, akhirnya tanda petik karena situasi dan sejarahnya dari bahasa Melayu yang seperti itu akhirnya menang. Iya, menang kan Panjang ya Pak Dito. Iya. Tidak sesimpel bahasa Melayu sudah digunakan di Nusantara sejak ratusan tahun yang lalu. Iya. Sudah menjadi lingua franca itu salah satunya saja ya. Iya. Dan pada akhirnya memang ada faktor-faktor lain seperti faktor sosial, faktor politik. Iya, faktor kolonialisme juga, termasuk juga tadi belum saya singgung pengaruh Jepang juga, karena pada saat Jepang masuk ke tanda petik Hindia Belanda, yang terjadi adalah Jepang melarang penggunaan bahasa Belanda, sehingga bahasa yang berkompetisi waktu itu sebenarnya ada 3 ya. Bahasa Melayu, jadi waktu itu ya bahasa Jawa, karena harus diingat sejak dulu kan di wilayah Hindia Belanda bahasa Jawa atau suku Jawa itu memang selalu mayoritas ya. Kemudian bahasa Belanda, bahasanya kaum internet, karena waktu itu Belanda masih bercokol kan. Nah, ketika Jepang masuk, larangan total menggunakan bahasa Belanda. Kemudian Jepang turut memprakarsai berdirinya satu semacam pusat bahasa itu, ya, ditunjuk oleh Sultan Tabir Syabana, termasuk penerbitan kamus bahasa Indonesia. Bayangkan itu juga mempengaruhi nasibnya bahasa Melayu, kemudian disebut bahasa Indonesia tadi. Ya. Dan perlu saya tambahkan Pak Yunus, kalau selama ini orang beranggapan bahwa bahasa Melayu disebut bahasa Indonesia di dalam narasi yang tertitip tadi, ya kerap kali disebut 28 Oktober 1928, itu tidak tepat, ya. Mengapa bisa begitu? Karena misalkan kalau kita mengikuti pendapatnya Hari Mufti Fidal Hasanah, ya, dia menyebut 2 Mei 1926. Karena pada tanggal tersebut si Tobrani yang sekarang jadi pahlawan nasional itu seorang aktivis kebangsaan Indonesia, seorang jurnalis dari muda, dia bersikeras pada Muhammad Yamin agar draft awal yang akhirnya kita semua sebut sebagai sebuah pemuda perihal bahasa, itu bahasa Melayu itu jangan disebut bahasa Melayu, karena tanah airnya sudah Indonesia, bangsanya sudah Indonesia. Kok poinnya ketiga orang seperti itu, kok disebut menjunjung tinggi, kurang lebih ya, menjunjung tinggi bahasa Melayu, kok tidak bahasa Indonesia saja? Nah, jadi padahal pada hari yang sama juga Muhammad Yamin sebelumnya itu berpidato di hadapan banyak orang, dia mengusulkan bahasa Melayu yang menjadi bahasa kita semua lagi, ya, dengan menimbang tadi betapa media massa, buku-buku sekarang dominan bahasa Melayu. Kemudian bahasa Melayu menurut dia sudah catching up dengan bahasa lainnya, sudah mengejar bahasa lain dalam perbendaharaan kata, antisipasi terhadap hal-hal modern dan lain sebagainya. Sastra juga berkembang bagus, ya. Jadi dia melihat bahasa Melayu itu potensinya lebih besar untuk terus berkembang, sekaligus juga lebih pas dijadikan sebagai bahasanya kita semua, lebih seperti itu. Tapi tadi
dia punya bahasa Melayu. Terus si Tabrani bersekirasi tadi, ya, sehingga bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia. Nah, itu kalau hari penting kita laksana, ya, 2 Mei 1926. Tapi banyak orang juga tidak tahu pada tanggal 16 Januari 1926 dan 19 Januari 1926 Tabrani itu sudah menulis di surat apa? Saya lupa namanya. Hindia Baru atau apa? Hindia Baru ya kalau tidak salah. Artikel berjudul Kasihan dan artikel berjudul Pemerintah dan Rakyat. Di dalam 2 artikel tersebut, Tabrani itu sudah menyebut atau menganalisa bahasa Indonesia. Sudah lebih awal sebenarnya. Iya, jadi artinya kalau kita hendak menyebut kapan bahasa Indonesia lahir, bisa saja kita sebut 1926. Ya, tapi kalau ada yang menyebut 2028, nggak boleh karena ada tadi konsensus ini ya, yang akhirnya disebut Sumpah Pemuda. Padahal sekali lagi awalnya tidak pernah ada nama sumpah itu ya, belum ada istilah sumpah. Ya. Tapi kalau ada yang berpendapat karena ini adalah kelanjutan dari bahasa Melayu, ya silakan mau ditarik mundur lagi ke belakang juga bisa. Begitu. Iya, jadi begitu sobat guys. Iya. Daging semua ya. Pak Dipa, ada satu hal lagi yang menarik ketika saya membaca artikel Pak Dipa ini. Iya. Ada kita sedikit kembali ke masa yang lebih awal ya. Iya. Jadi ketika secara tradisional bahasa Melayu itu kan ketika diwujudkan secara tertulis atau versi tertulisnya itu menggunakan huruf Jawi. Iya. Atau bahasa Melayu. Iya. Huruf Arab Melayu. Iya. Sobat BBS. Iya. Kemudian disepakati selanjutnya menggunakan aksara Rumi. Iya. Pak kemudian di sini mengatakan bahwa ketika bahasa Melayu dalam aksara Rumi menempati semua budaya sekuler, ini kutipan dari Hijaz. Iya. Maka aksara Jawi dianggap sebagai bahasa Islam yang eksklusif. Jadi Jawi itu menjadi eksklusif untuk Islam. Sementara yang Rumi lebih kepada intelektual, Iya. Oke. pribumi. Bagaimana? Oke. Jadi kalau ini Pak Yunus menggunakan istilah pribumi ya, sama dengan istilah bumi putra. Karena kalau di dalam teks lama di India Belanda itu dulu istilah yang dipergunakan bumi putra ya, tapi tidak apa-apa sama ya, sinonim bumi putra dengan pribumi ya. Kalau istilah bumi putra masih dipergunakan di negara tetangga kita ya. Jadi untuk inlander kalau istilah Belandanya atau indigenous people itu digunakan satu putra. Oke, menarik kan? Memang bagian itu memang menarik. Jadi begini, pemirsa semua ya, sobat BBSI ya. Jadi kalau kita bicara bahasa Melayu, ya, atau kita bicara bahasa, kita bisa bicara sastranya, kemudian juga bicara tentang aksaranya, ya, atau skripnya, ya, hurufnya. Nah, sebenarnya kalau kita tarik mundur lagi ke belakang, ya, Proto Melayu, atau nanti juga orang Indonesia, ya, tapi yang kemudian menjadi bahasa Melayu kuno, Ya. Jadi nanti ada Melayu kuno, ada Melayu klasik, Melayu modern, bahasa Indonesia begitu. Nah, pada saat kita tanda petik ya, mencermati bagaimana bahasa Melayu ini sejarah panjangnya nanti seperti tadi ya, kita bisa mundur ke belakang ke sekitar abad 6, abad 7 ya, di sekitaran Sriwijaya, bahkan sebelumnya, mungkin ada yang mengatakan mungkin sebelumnya itu mulai berkembang aksara yang dipengaruhi oleh aksara Palawa dari India Selatan. Jadi Palawa style, tapi bukan aksara Palawa. Jadi ada istilah yang local genius atau kearifan lokal yang saya sering singgung. Kearifan lokal itu beda dengan budaya gitu. Karena kearifan lokal itu adalah kemampuan penduduk lokal di dalam memfilter, memodifikasi budaya asing yang datang kepadanya untuk disesuaikan dengan kebutuhannya atau nilai-nilai yang berlaku di dalam budaya yang dimilikinya. Nah, sama juga dengan aksara tadi. Jadi tidak menjumpai aksara Palawa total, tapi kemudian
dibuat muncullah ya tadi. Dan itu juga berlaku di Jawa sebenarnya. Jadi kalau Jawa kuno aksara itu juga terpengaruh aksara Pahlawan sebenarnya. Nah itu ya tadi ya yang kuno. Ya. Kemudian dalam perjalanan waktu sekitar abad 12-13 ketika banyak orang Arab masuk ke Kepulauan Nusantara dan pelan-pelan penduduk Melayu ya bangsa Melayu itu impresi Islam masuk ya memeluk Islam itu tadi terjadi perubahan berikutnya. Para style tadi ya awalnya menjadi aksara dan hurufnya bahasa Melayu berubah menjadi aksara Jawi Kekon tadi ya, jadi menjadi Arab style, Arabic style ya, akan muncul seperti itu. Kemudian dalam perjalanan waktu berikutnya ya makanya nanti ada stasiun perjalanan waktu berikutnya ketika saya lupa ada tulisannya Abdatiru CWS atau apa itu, ketika kita bicara Hindia Belanda kita akan mendapati ada bangsa Eropa, ada bangsa Cina yang kemudian mulai terbiasa dengan bahasa Melayu, tapi mereka agak kesulitan untuk belajar bahasa Melayu dengan aksara Jawi Kekon, sehingga akhirnya mereka menggunakan aksara Rumi atau Latin. Ya. Lain dari itu, tidak hanya masalah tadi ya, bagaimana kemudian bahasa Melayu menjadi beraksara Rumi karena situasi yang seperti itu, tetapi juga ada faktor ekonomis. Jadi ada beberapa pengkaji sejarah tadi, perumian tadi, kalau istilahnya, kalau kita bicara yang secara politis di dalam bukunya Michel Lavan itu dibicarakan bahwa memang ada dorongan dari pihak Belanda ketika melihat isu pan-Islamisme begitu kuat, gerak sentimen Islam itu membuat mereka khawatir. Salah satu cara untuk menjauhkan mereka dari Islam ya adalah bagaimana bahasa Melayu yang banyak dipakai ini berkurang pengaruh Arabnya, Islamnya dalam lewat aksara. Itu kalau yang politis ya. Kemudian kalau kita bicara ekonomis, mesin cetak ada tulisannya saya lupa namanya. Itu dia menyodorkan begini, ada satu fakta yang ada kelihatannya sepele bahwa ketika kita bicara masalah percintaan ya, teks yang dicetak menggunakan aksara Jawi dengan yang aksara Rumi lebih mirip kayak aksara Rumi. Jarak antar barisnya, hurufnya itu kan modelnya dulu bukan seperti komputer sekarang ya, masih modelnya blok-blok cetak itu. Nah itu jadi seperti itu yang terjadi ya. Dan pada saat akhirnya bahasa Melayu menjadi lebih lazim dipakai dengan aksara Rumi ya, karena otomatis pertimbangannya kalau aksara Rumi bahkan orang Melayu bisa baca, orang Cina bisa baca, orang Belanda bisa baca, percetakan lebih mirip. Dari sisi kolonialisme juga menjauhkan bumi putra dari pengaruh Arab dan Islam, begitu kan? Akhirnya kan lebih lazim bahasa Melayu menggunakan aksara Rumi. Dan yang terjadi kemudian, padahal masih ada Islam, bagaimana? Akhirnya aksara Jawi Kekon yang sebelumnya menempel dengan bahasa Melayu menjadi masuk ke ruang yang religius, eksklusif. Masih ada di pesantren-pesantren, di kitab kuning dan seterusnya. Sedangkan di ruang yang sifatnya sekuler, aksara Rumi yang dipakai. Itu yang terjadi. Iya, ya, begitu jadi seperti yang menarik ternyata ya sejarah bahasa nasional. Tadi Pak di artikel Pak Dima juga Pak Dima menyebutkan dari satu bahasa yang sudah ada dan dipergunakan oleh kaum terdidik di India. Ya, saya sedikit tertembal istilah terdidik. Ya. Apakah di situ artinya bahasa Indonesia itu hanya awalnya itu digunakan oleh kaum terdidik dan bukan berangkat dari bahasa rakyat yang selama ini kita pahami, karena ini muafangka itu pun sudah tersebar di seluruh Nusantara.
itu bahasa yang dipergunakan rakyat. Oh tidak, bahkan dulu ada seorang teman ya, saya punya teman yang bekerja di Kemenlu gitu, pernah status Facebooknya itu viral gara-gara dia bicara masalah koin lama itu kan ada yang menggunakan aksara Rumi, kemudian aksara Arab, ya kan? Yang wah zaman dulu itu. Maka aksara Arab, kemudian dia bicara tentang buta huruf. Loh, kok misalkan tidak nyambung? Jadi begini ceritanya. Kalau kita baca laporan Belanda zaman dulu mengenai pemberantasan buta huruf, yang ada di dalam konteks buta huruf tadi adalah buta huruf aksara Rumi, bukan jalur medok. Karena di pelosok-pelosok pondok-pondok pesantren itu sudah aksara Rumi, orang bisa membaca aksara itu gitu, ya. Lah, tapi kan pondok pesantren bagian dalam ya. Kemudian kan muncul mulai gara-gara politiknya di sekolah-sekolah Bumi Putra itu kan mulai marak didirikan ya. Ada istilah civilizing mission, misi pemberadaban, ada istilah politik balas budi atau apapun itu ya. Kalau di punya refleks itu ya ada kaitannya dengan sebenarnya tidak mencari laba yang lebih besar ya, nanti tenaga kerja murah, kemudian beberapa layanan publik itu butuh orang-orang Bumi Putra yang terdidik. Itu memang ada kebutuhan administrasi kolonial dan seterusnya. Nah, akhirnya tadi sudah disebut di akhirnya ada perdebatan mengenai diajari menggunakan bahasa Belanda atau bahasa Melayu, pilihan ke bahasa Melayu. Nah, dari situlah lahirlah kaum terdidik. Kaum terdidik ini disebut New Priai atau New Priai. Ini membedakan dengan aristokrat lama yang ala bangsawan, ada istilah bangsawan usul, ya kan? Atau bangsawan lahir dengan bangsawan akal. Bangsawan akal itu yang dulu juga pernah viral itu, bangsawan akal itu kaum terdidik ini yang mereka bahasanya dua, bahasa Belanda atau bahasa Melayu. Generasi awal yang masih belajar bahasa Belanda, bahasa Belandanya keren. Tapi kan generasi berikutnya atau yang sekolahnya hanya sekolah rendah saja, kan bahasa Melayu saja. Ya, jadi kalau kita bicara apakah itu bahasanya rakyat, ya tidak. Bahasa Melayu bahasanya kaum terdidik di Hindia Belanda. Ini kita bisa membaca juga misalnya bukunya di Emergence of India, bukunya Anak Adam itu yang bicara tentang media massa dan bahasa Melayu di Hindia Belanda. Ada kemudian siapa lagi? Ada mungkin tulisannya Hari Puisi tentang itu ya, bahasa Melayu untuk kaum terdidik. Jadi memang sekali lagi mitos kalau disebut itu bahasanya rakyat. Benar bahwa itu lingua franca, tapi konteksnya lingua franca adalah perdagangan. Yang waktu dulu itu perdagangan luar ya secara saja. Ya, jadi ketika mulai muncul sekolah-sekolah modern, bukan sekolah pesantren, ya, kalau pesantren tapi bisa dibaca artikelnya Van Grunesennya. Kita bicara hal yang berbeda. Kita bicara bahasa itu bahasa yang dipakai kaum terdidik melalui pendidikan sekolah yang didirikan oleh Belanda. Iya. Jadi begitu sobat PBS. Bahasa Indonesia lahirnya dari kaum terdidik. Kan selama ini yang kita lihat bahasa Indonesia itu kan mirip-mirip dengan bahasa Melayu, dan di seluruh pelosok Nusantara, utamanya di bagian pesisir ya Pak Bipa, ada bahasa Melayu Awal, bahasa Melayu Papua, Papua Melayu, kemudian ada grammarnya yang sangat tebal. Bahasa Melayu Kupang, bahasa Melayu yang ada banyak versi-versi atau dialek-dialek bahasa Melayu. Nah, yang selama ini kita pahami kan bahasa Indonesia itu salah satu dialek bahasa Melayu. Menurut Pak Bipa, pandangannya itu benar nggak sih? Jadi begini, ya memang kita ya, secara konsensus ya, meskipun ada yang menolak masalah itu ya, bahasa Melayu yang kemudian menjadi bahasa Indonesia itu adalah bahasa Melayu Riau Indah. Nah, ini ada kaitannya dengan kolonialisme sebenarnya. Dan nanti yang menentukan nasib bahasa Indonesia, makanya saya sebut sejarah itu complicated atau rumit ya. Jadi begini, sobat semua. Dulu ada kerajaan namanya Kerajaan
biasa kalau kita bicara Afrika, bicara Timur Tengah ya. Kalau yang Timur Tengah adalah Sekot itu yang membagi dan itu ya. Atau dulu ada istilah perjanjian Tordesillas antara Spanyol dengan Portugis ya. Spanyol kamu daerah sana, saya daerah sini. Nah, sama juga ada namanya Traktat London ya, 1824. Jadi Inggris dan Belanda itu di belakang layar itu melakukan semacam perjanjian. Inggris, kamu sebelah utara Borneo, ya. Belanda kamu silakan sebelah sini. Dari perjanjian itu, salah satu imbasnya adalah tanda petik ya, diciptakan semacam politik atau intrik politik atau konflik internal di dalam kerajaan Neolingga tadi, yang sebelumnya ada tapi makin dibuat intens gitu, makin dibuat semakin gawat itu gede, sehingga akhirnya pecah itu satu di Jawa pusatnya, satu tetap di Riau. Dari situlah kemudian bahasa Neolingga ini menghasilkan yang kamus logat Melayu itu tujuannya adalah bahasa dari kerajaan yang besar itu, ya kan? Waktu itu berarti bahasa Melayu masih satu kan? Nah, tapi juga ada bahasa Melayu yang sebelumnya memang sudah jadi di beberapa saya sudah sebut tadi sejak zaman Sriwijaya tadi, ya kan? Melayu kuno, ya. Nah, pada saat sesudah London tadi kan pecah jadi dua. Loh, kan logikanya masih sama bahasanya. Nah, yang terjadi kemudian adalah itu 1824 dalam perjalanan waktu. Kalau kita baca bukunya Fakhruddin Abu Ende ya, ini agak sastra tapi nyambung sebenarnya. Ya, jadi dia bukunya puisi Indonesia modern, sejarah puisi Indonesia modern apa itu terjadi pemindahan pusat yang terkait dengan bahasa. Apa itu pendirian Balai Pustaka? Pusatnya di Batavia. Produksi buku-buku kan sekali terkait dengan bahasa kan. Ketika Inggris juga mendirikan lembaga yang sama, tapi di Kedah apa itu, ya. Belanda mendirikan di Jakarta Balai Pustaka, ya 1907 atau 08 ya, atau saya lupa awal abad 20 gitu ya kan. Nah, yang terjadi sejak saat itu terpisah pengembangan bahasa Indonesia. Jadi ada dua hal yang menjadi catatan penting. Kalau tadi Pak Yunus menyebut, ada bahasa Melayu daerah ini daerah itu ada kaitannya dengan lingua franca. Karena kan sebelumnya bahasa Melayu itu ya perlu dicatat. Nah, mungkin banyak orang sudah tahu ya, atau mungkin belum tahu. Bahasa Melayu itu dulu disebut sebagai bahasa Latinnya Asia Tenggara, bahasa Latinnya dunia timur, bayangkan. Bahasa Latin itu dulu bahasa internasionalnya dunia barat. Ada seorang musafir Eropa menyebut bahasa Melayu itu bahasa Latinnya dunia timur, bayangkan. Jadi sudah sebesar itu statusnya, pengaruhnya dan penggunaannya. Ya, jadi satu itu. Terus yang kedua, ya itu yang menjelaskan kenapa ada bahasa Melayu ini dan itu, atau beberapa bahasa lokal itu berasal Melayu ya itu. Ya. Tapi ketika kita bicara tentang bahasa Melayu yang kemudian menjadi bahasa Indonesia dan terlihat jauh dari bahasa Melayu Neolingga yang kejauhan tadi kolonialisme tadi. Iya. Tapi belum selesai. Kok bisa? Kemudian tahun 75 ada politik bahasa nasional yang ini makin menjauhkan bahasa Indonesia dari bahasa Melayu. Karena apa? Status bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional itu menjadikan bahasa Melayu sebagai salah satu bahasa daerah. Jadi yang awalnya sebagai akar atau induk, ya kan? Kemudian menjadi salah satu bahasa daerah yang kemudian bahasa Melayu di Riau itu kompetisi dengan bahasa daerah lainnya di dalam pemerkayaan perkembangan bahasa Indonesia selanjutnya. Dalam perkembangan selanjutnya ada banyak bahasa daerah yang benar sekali. Iya. Iya. Pak Dipa, Ya. kembali ke artikel tadi.
sekali memang kalau kita sudah membicarakan sejarah. Ya, saya juga suka dengan sejarah. Ada satu mitos Pak Dipa, yang itu juga sempat disebut beberapa kali oleh Pak Dipa, mitos tentang orang Jawa yang merelakan bahasa Melayu untuk menjadi bahasa nasional, bukan bahasa Jawa. Pertanyaannya adalah, mengapa mitos itu menjadi hal yang sangat mendalam dalam pembelajaran kita ketika kita mengajarkan bahasa Indonesia, menjelaskan sejarah bahasa Indonesia? Hal itu pasti muncul, hampir dipastikan muncul. Apa itu salah dokter? Mitos itu tadi sudah saya singgung, muncul di novelnya Pramudia Natur ya, harus balik. Tetapi juga disinggung di salah satu bukunya Benedict Anderson ya. Di bagian awal ada singgungan masalah mitos tersebut ya. Kalau Benedict tahu itu mitos ya. Tadi sudah saya sebutkan bahwa karena mitos ya itu tidak benar. Barusan Pak Yunus bertanya, ya, lalu ini bagaimana mitosnya? Nah ini kita balik lagi mundur ke belakang. Sebenarnya aktivis kebangsaan yang nanti dalam perjalanan munculnya kebangsaan Indonesia dulu sebelumnya tidak monolitik ya, pergerakan kebangsaan. Ada nasionalisme Jawa, ada nasionalisme Melayu, ya, ada nasionalisme Minahasa ya. Jadi dulu Soekarno pernah punya bayangan mengenai masalah bahasa Ngoko yang menjadi bahasa nasional. Tapi dia gagal ketika dia menyadari ada satu momen dia berpidato di hadapan beberapa bangsawan yang statusnya lebih tinggi. Soekarno bangsawan tetapi tidak tingkatannya tidak setinggi itu ya, seperti bangsawan yang tradisional. Dia kena baperan ya, dimarahi, kok kamu kurang lebih ya, kok kamu bicara Ngoko seperti itu di hadapan saya. Padahal dirinya ya tidak hanya bangsa itu saja ya, dia tidak sopan. Jadi dia Soekarno sendiri sebenarnya sudah punya bayangan tentang bahasa yang berbeda dengan bahasa Melayu kan gitu. Kemudian mengenai nama tadi pada prosesnya ada Muhammad Yamin dengan Tabrani tadi sudah bayangkan bahasa Melayu sebagai bahasa yang nanti bisa persatuan. Itu juga ada latar belakangnya karena tahun 1920-1921 Muhammad Yamin menciptakan beberapa puisi yang memuji Andalas ya, dan bahasa Melayu. Nah, yang terjadi kemudian adalah pada saat bahkan di Solo itu sebelum Sumpah Pemuda ada kongres yang menghadirkan beberapa budayawan Jawa waktu itu yang khawatir mengenai begitu pesannya bahasa Melayu ini bagaimana nasib bahasa Jawa kita dalam seperti itu. Tapi gagal karena realitanya bahasa Melayu karena situasi yang tadi saya sebutkan ada tentang industri media massa, ada bangsa Belanda, bangsa Cina, kebijakan kolonial, kebijakan Jepang ya, yang akhirnya ya bahkan yang mundur-mundur ada kaitannya dengan penyebaran agama Kristen. Akhirnya larinya liberal ke belakang ya. Ya akhirnya bahasa Melayu yang menjadi bahasa Indonesia yang terpilih ya kan. Nah terus mitosnya apa lah? Justru mitos itu penting bagi awam. Mengapa bisa begitu? Dengan hadirkan mitos itu sebenarnya menjadikan isu kebangsaan Indonesia tidak berkutat tentang Jawa saja. Jadi mitos itu tetap diperlukan oleh orang awam untuk tadi membangun semacam keyakinan sejarah sebelum mitos ya bahwa bangsa Jawa kalah. Tapi sebenarnya tidak. Bangsa Jawa seperti Soekarno tadi menyadari bahwa bahasa Jawa di Hindia Belanda, konteksnya Hindia Belanda ya, tidak punya kaki yang cukup kuat. Iya. Jadi mau tidak mau memang harus bahasa Melayu. Kita adalah pesannya ya, posisi bahasa. Iya, memang ternyata Pak Dipa bahasa itu bisa menjadi bagian dari penegakan dominasi dan perebutan kekuasaan. Iya, ini yang juga Pak Dipa katakan dalam artikel yang
luar biasa sekali Pak Dipa, dan sangat kaya artikelnya ya Pak Dipa. Pertanyaan saya selanjutnya Pak Dipa, mungkin yang terakhir. Oke. Ya, satu lagi pertanyaan Pak Dipa, bagi guru bahasa Indonesia, mahasiswa pendidikan bahasa dan sastra Indonesia, dosen bahasa Indonesia, apa yang paling ingin Pak Dipa minta mereka untuk lupakan ketika mengajarkan tentang sejarah bahasa Indonesia, dan apa yang ingin ditekankan oleh Pak Dipa? Kalau saya ya, sebagai salah satu dosen ya, bidang bahasa dan sastra Indonesia sekaligus sebagai bagian dari bahasa Indonesia, kalau saya tentu saja penekanan mengenai ada seorang akademisi asing, saya lupa namanya Cukuri, dia menyebut kurang lebih bahasa Indonesia itu sebagai berkah bahasa Indonesia, dan saya melihatnya juga seperti itu ya. Maksud saya begini, kita harus satu jelas ya bangga dengan bahasa Indonesia. Ini karunia Tuhan pada bahasa Indonesia. Karena belum juga kemudian dengan bahasa Indonesia, perbedaan yang kita miliki ya, yang memang sangat banyak ini, mulai dari suku bangsa, budayanya dan sebagainya, itu menjadi tanda petik ya, menjadi nyambung tanda petik ya, atau terikat menjadi makin dekat gara-gara bahasa Indonesia. Karena ini satu alat yang mempersatukan kita. Lah, dalam rangka itu artinya di dalam melihat bahasa ini berkah Tuhan kepada bangsa Indonesia ya, akan lebih dalam kita hayati ketika kita melihat betapa panjangnya perjalanan sejarah bahasa Indonesia yang dari bahasa Melayu tadi kemudian berubah aksamanya, kemudian terjadi tanda petik ya, dinamika politik perebutan kekuasaan yang ada kaitannya dengan bahasa Indonesia. Itu juga bisa kita rujuk ucapannya salah satu tulisannya Antonio Gramsci tentang bahasa. Jadi ketika masalah bahasa muncul itu ada kaitannya dengan tarik ulur kekuasaan, itu memang iya benar gitu. Ya sama tadi bisa Jepang masuk, dia ingin menghapuskan pengaruh Barat. Ya kira-kira apa? Bahasa Belanda dilarang dipakai. Dia tahu bahwa dia butuh cepat mobilisasi massa, tapi mereka sadar untuk mengajari bumi putra bahasa Jepang itu lama. Akhirnya ya sudah bahasa Melayu saja yang dipakai. Itu contoh kan hubungannya dengan tadi politik kekuasaan. Sama juga progres bahasa yang pertama itu kan ada persoalan bahasa Melayu yang dipakai teman-teman Tionghoa, ya kan? Itu juga ada kaitannya dengan tadi bagaimana usaha dari Pak Bumi Putra untuk berusaha mengambil alih hegemoni budaya tadi, gitu. Karena merasa ada ancaman. Iya memang tidak eksplisit terkatakan, tapi kita bisa melihat kacamata seperti itu. Iya, jadi memang sejarah bahasa Indonesia itu tidak sesederhana lahir di 28 Oktober 1928. Iya. Ada sejarah panjang yang perlu kita ketahui, kita pahami bersama-sama, dan kita ajarkan kepada anak didik kita terkait dengan bahasa kebanggaan kita, bahasa Indonesia. Demikian Pak Dipa, terima kasih telah berkenan hadir dan berbagi pada kegiatan Siniar Siber kali ini. Terima kasih, saya sudah diundang. Iya. Demikian Sobat BSI, kita berjumpa lagi dalam Siber selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.